warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah bimbingan konseling kelas 3C Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tentu Tambusai. Ingin mengumpulkan tugas observasi kami di Sekolah Tahfiz As-Salam Bangkinang bersama Bu Ismayani Panjaitan SPDI terkait konseling. Dengan anggotanya saya Nanda Wafa Nabila, saya Adinda Duyana Herli, saya Fatma Anom, Dan saya Melana Cahyani. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UP Bu, semester 3 Prodi PGSD. Kami kesini mau mewawancarai Ibu sebagai konselor di sekolah ini. Sebelum kami wawancara Bu, boleh Ibu perkenalkan diri dulu? Ibu rasanya mau kenalkan diri, tapi kalian berdua pun belum kenalkan Oh diri. iya, saya mohon maaf Bu. Iya. Maaf, kami perkenalkan dulu diri kami ya Bu. Perkenalkan nama saya Nanda Wafa Nabila Bu. Siapa? Nanda Wafa Nanda. Nabila. Teman saya Fatma Anom Bu. Ibu sambut ya. Kalian tadi udah mengucapkan salam, udah Ibu bawa salam. Ibu atas nama Ismayani Panjaitan, tinggal di Lidan, tidak jauh dari UP kalian. Apalagi ada lagi yang mau tanya? Udah berapa lama Ibu ngajar di sini Bu? Kalau di sini Ibu baru, sebelumnya itu Ibu pengabdian Ibu dari tahun 94. Oh, udah lama. Dari tahun 94 sampai sekarang. Sebelumnya Ibu tugas di mana Bu? Pertama sekali Ibu tugas di dinas, dari dinas, terus dinas Bidangka, terus Ibu pindah ke Kemenak. Kami rasa cukup segitu Bu perkenalannya. Sekarang kami mau Bu, bertanya-tanya tentang konseling gitu Bu. Boleh, itu. Gimana pendapat Ibu gitu tentang bimbingan konseling di sekolah? Kalau bimbingan konseling untuk tingkat sekolah dasar yang kita ketahui itu tidak ada. Yang ada itu hanya tingkat atas, untuk SMP, MTS, MA atau SMA. Kalau untuk di SD itu yang hanya ada kesiswaan. Kesiswaan itulah yang membina anak-anak yang bermasalah. Biasanya masalah itu diambil bukan hanya langsung dari kita dapatkan di dalam kelas atau di luar kelas. Itu kita dapatkan dari laporan wali kelas. Laporan itu bukan kita dapatkan spontan. Mereka bertindak, ada beberapa kali tindakan yang tidak dapat diselesaikan, baru nanti dari wali kelas datang ke wakil kesiswaan. Lanjutnya. Menurut Ibu, apa manfaat bagi siswa sekolah dasar dengan adanya bimbingan konseling? Banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya kita tahu latar belakang peserta didik tadi. Biasanya itu banyak kasus-kasus yang kita dapatkan latar belakang dari dunia umumnya atau dari daerah tempat tinggalnya. Biasanya daerah tempat tinggalnya itu mempengaruhi dalam perkembangan peserta didik. Biasanya misalnya aja salah satu contohnya, anak tadi di dalam kelas itu cepat tidur, mau tidur aja. Setelah diselidiki sama wali kelas apa penyebabnya, ternyata dia itu selalu main HP. Iya, tidurnya lambat gitu ya. Tidurnya lambat, itu lagi. Iya, apalagi tanpa pengawasan orang tua. Jadi kita mohon kerjasama antara orang tua dan sekolah itu harus bersinergi dan kan berkesinambungan. Jangan hanya disalahkan sama sekolah. Jadi sekolah itu berkeinginan antara orang tua dan sekolah itu ada bekerja sama yang baik, sehingga anak-anak yang di sekolah dasar itu mental atau fisiknya ataupun keadaannya kita harapkan 20 tahun ke depan mereka itu tidak yang seperti yang kita anggap selama ini, bahwa anak-anak di masa mendatang itu tidak bermanfaat. Kita harapkan semoga mereka bermanfaat untuk ke depannya.
Menurut Ibu, Bu, berat nggak kalau kita jadi seorang guru BK gitu? Tergantung. Guru BK itu panggilan. Semua itu kerja itu semua panggilan. Tergantung kita mau menempatkan kita di mana. Bagi ibu, kalau guru BK itu sangat bagus, sangat suka karena kita lihat selain kita tahu dia di sekolah itu seperti apa, kita tahu juga kondisi dia di rumah. Sudah saya katakan tadi, setelah kita lihat kasus, kita pun lihat kasus dia di rumah. Kita datangi orang tua tadi seperti apa lingkungannya. Jadi ada sebagian orang tua yang bersifat positif, ya kan, bahwa keadaan anaknya selama ini pikirnya biasa-biasa aja, ya kan. Setelah kita datangi ke orang tua bahwa anak tadi ada masalah, jadi kita dianggap dia keluarga bagi mereka. Gitu. Bagi saya senang-senang aja. Apakah Umi pernah mengalami kesulitan dalam mengatasi atau membantu masalah yang dialami oleh siswa? Pernah. Kalau kayak gitu pernah. Pernah ketika itu anak tadi itu laporan dari wali kelas itu anak tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR kan sering kali tidak mengerjakan PR. Nah di satu sisi karena sudah memuncak, wali kelas tadi tidak sanggup. Saya tanya sama dia, apa masalahnya? Ternyata anak tadi sepertinya itu katakan tadi dia tidur ketika itu belajar matematika, sehingga belajar matematika apabila bilangannya di atas lebih besar daripada bilangan di bawah sudah bisa dikurangkan. Ternyata anak yang tidur tadi bilangan yang di bawah itu lebih tinggi daripada bilangan di atas, sehingga dapat mengatakan jumlah bilangan tadi minus, ya kan? Kalau untuk tidak dasar tidak seperti itu, karena dia jadi tidur takut tidak mengerjakan asal-asalan aja, sehingga dia ngadu sama orang tua bahwa sering dia dimarahin di sekolah. Jadi dia nggak seperti itu. Ada lagi? Apakah Ibu pernah mengalami kesulitan gitu Bu dalam mengatasi masalahnya gitu? Itu sudah. Bagaimana Ibu menjaga kerahasiaan dan standar etika dalam praktik konseling gitu, menjaga rahasia, misalnya rahasia pribadi anak gitu atau apa? Setiap kita ambil kasus, kita letakkan dalam buku. Nah, dalam buku tentu ada sampulnya. Begitu juga kita, seorang bimbingan konseling itu kita tetap menjaga etika dan kerahasiaannya. Apapun yang masalah di dalam diri peserta didik tentu kita akan simpan rapat-rapat dan dijaga oleh bimbingan konseling atau bertuan tadi. Tidak akan ada bocor kemana-mana kecuali kepada kepala sekolah ataupun kepala madrasahnya. Selanjutnya, bagaimana Ibu berkomunikasi dengan orang tua tentang kemajuan dan kesejahteraan anak mereka, dan sumber daya apa yang Ibu berikan kepada mereka untuk mendukung pertumbuhan sosial dan emosional pada anak? Kalau seperti itu tidak di bimbingan konseling, yang ada itu di wali kelas. Kalau untuk seperti itu, biasanya kita sudah mengadakan persuasi tadikan hubungan antara anak, orang tua, dan BK atau kesiswaan tadi. Nah, setelah tadi adanya titik temu atau permasalahan yang kita dapatkan, itu kita melakukan pembinaan. Nah, pembinaan itulah yang kita harapkan bahwa anak-anak tadi untuk tumbuh kembangnya itu kita harapkan yang tadi yang lebih bagus lah dari hari kemarin. Ya. Bagaimana Ibu menciptakan lingkungan kelas yang aman dan inklusif yang meningkatkan rasa hormat, empati, dan hubungan positif di antara siswa? Kalau seperti itu, kita bawa peserta didik bahwa belajar itu tidak perlu harus takut dengan wali kelas, tidak perlu takut hanya siapapun yang masuk dalam kelas, mau dia bimbingan konseling, mau dia wali kelas. Kita ciptakan bahwa yang di depan itu adalah ibu bagi mereka. Nah, jangan kita hanya belajar catat buku sampai habis. Nah, kita ciptakan sama mereka
buat dulu pendekatan. Nah, biasanya itu kedapatan itu nampak adanya kalau kita belajarnya, ayo nak catat buku halaman sekian, tenang anak malas kan? Ya loyo Nah, deh. iya. Tapi kalau kita ciptakan dengan strategi-strategi yang lain, Iya. dan kita munculkan strategi yang lain, anak-anak itu akan gembira, semangat, sehingga pun dia merasa bahwa yang ada di depannya itu adalah ibu bagi mereka ataupun ayah bagi mereka. Selama Ibu menjadi konselor, apa masalah terberat yang pernah Ibu atasi dan bagaimana cara mengatasinya? Ada ketika itu orang tuanya itu orang tua yang broken. Iya, ada salah satu anak yang anaknya itu anak-anak broken yang ayah ibunya itu aktif di dunia luar, sehingga anak tadi memang dibiayain, tapi kurang komunikasi, kurang kasih sayang. Nah, jadi segala yang apa dibutuhkan di sekolah ataupun di madrasah mereka cukup, ya kan? Karena mereka orang-orang yang mampu. Gitu. Nah, ketika kita dapati anak yang tadi bermasalah, dia tidak mengatakan anak tadi tidak apa-apa, karena selama ini katanya anak itu baik-baik aja, antang-antang aja, aman-aman aja, sehingga katanya di sekolah, di rumah itu tidak ada mengatakan bahwa di sekolah itu si Anu seperti ini, ibu guru seperti ini, tidak ada, karena anak tadi kurang berkomunikasi dengan orang tua. Nah, setelah kita kasih tahu bahwa anak yang tadi orang tua tadi bahwa anak tadi ada masalah, dia tidak yakin, dia tidak mau mengatakan dan tidak mau mengakui bahwa seperti itu. Tapi kita tunjukkan bukti fisiknya ada berupa video anak tadi melakukan apa, seperti apa. Nah, dia mengatakan juga mungkin itu bisa diedit karena dunia sekarang kan dunia canggih-canggih. Ya. Jadi dia memang tidak mau menerima kebenaran itu, Bu. Mulanya dia tidak mau menerima kebenaran. Tapi kan kita ambil lagi kalau kita meneliti anak-anak tidak hanya satu sumber, ya kan? Kita cari dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, tadi kan sudah kita bilang tadi bahwa segala kode etik murid itu harus kita jaga. Nah, jadi yang kita cari itu mana tempat temannya yang dapat dipercaya itu yang kita ambil. Nah, baru dari situ orang tua tadi yakin bahwa anak tadi mengalami atau mendapatkan perlakuan yang dibuat tidak senonoh di sekolah. Seperti itu. Jadi Bu, kami mau bertanya Bu, gimana Ibu menghandle masalah bimbingan karir anak, membimbing karir kepada siswa gitu? Gimana cara Ibu gitu? Bimbingan karir untuk di SD itu nggak ada, cuma untuk melihat keaktifan, ya kan? Kalau untuk dasar, namanya dasar kan? Kalau dasar itu kita menciptakan keaktifan anak, ya kan? Apa yang diminatinya. Nah, jadi kita lihat dia seperti apa. Kalau di SD itu kan banyak mata pelajarannya, apa saja. Tapi kita seorang guru atau guru konseling kita lihat anak tadi di mana dia yang dia minati. Nah, baru kita di situ kita bimbing dia atau kita bawa dia kita arahkan. Jadi kalau karir itu di SD belum ya Bu? Belum. Di SMA mungkin ya Bu? Iya. SMP. Iya. Ya Bu, terima kasih Bu telah menjawab pertanyaan kami. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian hasil observasi wawancara kami di Takfis Assalam Bangkinang terkait bimbingan konseling. Cukup sekian, apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.